pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Seberapa kita yang ada, kita mau mencari hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Yesus, segala pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang terpenting dalam ibadah ini. Kehadiran-Mu Tuhan mengurapi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna telah bukan
Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah aja sendirian. Kau selalu ada bagiku. Bapa yang kekal.
Bapa yang mengasihi kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada saat pagi hari kami datang kepadamu, kiranya Engkau pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan buat setiap umat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, kiranya Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi layakkan kami pada pagi hari ini, sebelum kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan sebelum mendengarkan suara-Mu, kiranya Engkau tetap memberkati kami dengan kasih ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan buat umat-Mu yang dia bersama-sama kami, kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 ayat yang ke-10 demikian. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. 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 Masih sukacita Bapak Saudara. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau menaikkan segala syukur buat Tuhan Yesus kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Kayaknya kurang sukacita ya. Sambil menari ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Walaupun tanggalnya sudah tidak bersahabat, tapi kita punya sahabat yang sungguh luar biasa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau dan ini hanya untukmu.
telah tiba. Haleluya. Mungkin ada saudara-saudara yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan sambil menunggu kita pujikan. Bersyukurlah. Kasih tak beristirahat, bernafas memuji
Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih kita berkesudah, bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra, hanya tujuan kepadamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, dan hatiku melompat bagimu, betapa baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Belum ada yang mau menyampaikan cinta kasih Tuhan? Bapak Arnold senyum-senyum. Monggo. Kalau belum ada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Kami tidak berguna Tuhan. Kami tidak penting Tuhan. Hanya Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang terpenting dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Yesus. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Yesus. Jamah setiap kami Bapa. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, saudara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti Setiap hari
Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Biarlah melalui pujian kami, penyembahan kami, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak menerima segala hormat, bukan kami sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur. Untuk itu sebentar kami mau menerima janji-janji-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan kami semua pribadi lepas pribadi, dari pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami, sehingga mulai menerima firman-Mu dengan seutuhnya. Jauhkan dari hal-hal jahat, negatif yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu dari hidup kami. Untuk itulah juga Engkau urapi khususnya untuk gembala-Mu. Gembala sidang kami akan menyampaikan benar firman-Mu. Kiranya juga setiap perkataannya benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu membangun setiap jemaat yang ada. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya. Kira-kira matanya itu mata perlu berbelas kasihan atau mata sukacita?
Seperti tadi, tanggal menentukan raut wajah. Tetapi saya mau katakan, ketika kita masuk di dalam gereja, saya mohon, ini harus diingat setiap mau masuk gereja, harus punya konsep, saya masuk, mau bekerja. Kalau bekerja, saya tanya, adakah kerja yang tidak capek? Meskipun dia tidak nyangkul, tapi kerja di depan laptop, capek nggak? Capek. Nyupir meskipun dia duduk, tapi tetap capek. Setiap pekerjaan itu pasti capek. Beribadah, masuk ke sini harus punya konsep. Saya ini mau bekerja. Mau masuk, artinya apa? Saya siap masuk ini capek. Karena konsep beribadah kepada Tuhan, melayani atau dilayani. Yang harusnya nonton ibadah kita siapa? Jemaat atau Tuhan? Harusnya Tuhan kan lihat nonton, sambil nyantai, mungkin minum kopi, makan roti, lihat kita ibadah kan? Betul ya? Begitu ya? Atau kita yang nonton? Keterlaluan kalau kita yang nonton. Makanya, kalau beribadah, kita harus lihat menggunakan segenap apa? Jiwa, segenap hati, tapi juga menggunakan segenap apa? Kekuatan, akal budi. Kalau ibadah, jangan melamun, bengong. Katakan, jangan melamun. Kalau ibadah, harus gerak. Jangan kayak patung aja digini. Ini kayak apa ya? Kayak suasananya itu bukan hamba. Bukan nggak penting. Tetapi maunya dilayani terus. Hati-hati. Jangan ibadah itu tergantung dengan fasilitas, dengan musik, dengan ruangan. Tidak. Ingat tadi seperti dibilang, kita itu nggak penting. Yang tidak penting, melayani yang penting di atas. Amin. Jadi kalau misalnya ibadah nggak capek, bukan ibadah. Lihat, posisikan ketika kita masuk, kita harus berpikir, saya itu jongos, saya itu pelayannya Tuhan, mau masuk, berarti saya mau. Kan melayani itu apa? Bekerja bukan? Bekerja. Jadi, yang melayani Tuhan bukan hanya musik, tetapi semua jemaat yang duduk berdiri, itu harus sifatnya wajib melayani Tuhan. Minimal, kalau di sini kan dengan jobnya masing-masing. Ada yang dengan laptop, ada yang dengan mixer, ada yang dengan alat musik. Tapi kalau yang duduk berdiri, menggunakan apa? Mulut. Mulut kalau nyanyi bersuara. Jangan kalau nonton bola, kalau misalnya lagi ngobrol itu suaranya satu kampung, tapi ketika di gereja hanya lip sync. Ini suruh nyanyi, kita nggak nyanyi. Ketika di luar, wah ini tangan loncat-loncat, tapi ketika di gereja, bengong ya. Ya apa begitu? Bertobat ya mulai hari ini, amin. Kemudian di gereja lagi apa yang terjadi, yang sering terjadi? Melamun, menghayal, tubuhnya ada di sini, pikirannya ada di mana nggak tahu. Hati-hati. Jadi yang harus kita lakukan ketika masuk dalam ibadah, kita harus punya konsep, saya ini mau membalas kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah baik. Dia sudah berikan saya kesehatan, dia sudah berikan saya uang yang cukup, pakaian, dan segala macam. Kita harus balas. Ingat loh, yang harus menonton itu Tuhan. Tuhan harus nonton. Jemaat kita semua tidak berhak untuk menonton ibadah. Yang kita lakukan adalah ditonton oleh Tuhan.
Itu. Kalau misalnya permainan bola, semuanya jalan semua. Dedel. Semuanya. Masuk. Kiper juga nggak mau ngambil bola. Aduh capek nunduk. Pakai kaki aja. Laku nggak tiketnya? Lihat pertandingan bola. Lari secepat-cepatnya. Kalau bisa salto, salto. Kiper kalau bisa terbang, ya terbang. Maka tiketnya itu laris, ditonton banyak orang. Jangan sampai begitu, misalnya Tuhan punya tablet ya, punya YouTube, siaran langsung, GPD kasih. Jangan Tuhan langsung begini, ganti aja lah, nggak enak ditontonnya. Iya. Kalau kita scroll, kalau nonton siaran langsung nggak enak, diganti apa terus nonton? Diganti, karena membosankan. Awas. Pastikan dalam setiap ibadah, Tuhan hadir di tempat ini. Tidak peduli ibadah umum, tidak peduli ibadah Kamis, tidak peduli ibadah ibu-ibu, pastikan Tuhan itu tertarik menonton ibadah ini. Karena yang patut menonton adalah Tuhan. Kita nggak layak menonton ibadah. Jadi kalau yang patut berkomen jelek apa enggak, siapa? Tuhan, bukan kita. Hari ini kita akan bahas 4 macam buah. Dan ini bukan hanya buah anggur, tetapi di dalam Alkitab ada juga contoh buah ara. Siap ya? Buka semua Matius 3 ayat 10. Yang ada Alkitab, buka. Jangan jadi pajangan. Matius 3 ayat 10. Kalau sudah, kita bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Silakan duduk. Ini ayat jelas banget. Sebelumnya saya mungkin berpikir bahwa pohon harus menghasilkan buah, itu udah cukup. Tetapi ayat ini membantah fakta itu. Karena menghasilkan buah, itu tidak berarti segalanya. Harus dikatakan buahnya apa? Yang baik. Jadi ternyata banyak orang Kristen itu berbuah. Tapi ada 4 macam buah. Karena tidak semua buah itu kriterianya baik. Siapa di sini pernah beli durian zong dapatnya? Pernah? Pernah dapat pengalaman? Angkat tangan yang pernah dapat durian zong. Gimana perasaannya? Sudah mahal-mahal terus zong gimana? Ngecewa kan? Saya sampai sama istri, kayaknya kita nggak usah lah beli durian apa yang begitu-begitu, nggak usah. Apalagi yang kasus di Pasuruan itu. Ya. Ya kan, viral itu. Dia ngomong matang, bagus, memang dikasihnya yang bagus. Begitu bungkus, pulang dalam mentah kayak batu. Nggak tahu kayak apa itu. Lihat di sini. Tuhan menjadi kecewa. Sudah Yesus tebus mahal-mahal. Mahal sampai dia harus mati. Tapi buahnya nggak bisa dimakan. Tidak bisa dinikmati. Sama seperti orang tua. Sudah capek-capek kerja untuk mendidik anak. Banting tulang, kena panas, kena di jalan. Wah capek, sakit. Wah nggak karuan. Tapi begitu anaknya besar, ternyata mengecewakan. Jangan-jangan nanti ada orang tua berkata, awas anak-anak, hati-hati. Menyesal saya melahirkan kamu. Waduh, kalau udah kata-kata itu keluar, ingat seperti maling kundang. Yang pertama, sebutkan sama saya, sama-sama. Adalah buah apa? Buah, katakan yang kuat, buah mentah. Yeremia 31 ayat 29, baca 1, 2, 3. Pada waktu itu,
Jadi, Bapak Ibu, kalau mangga mentah itu enak. Betul ya? Tetapi kalau YouTube bersuara itu tidak enak. Oh, salah. Kalau buah anggur itu mentah, dimakan, nggak enak sama sekali. Kenapa? Karena begini. Lihat ya. Karena yang pertama itu mengandung tanin, mengganggu pencernaan. Nggak karuan lah. Kalau masuk perut itu pasti jadi sakit. Masuk ke mulut, tenggorokan itu mengganggu, jadi suaranya serak. Asamnya terlalu tinggi. Bahkan kalau dipaksakan terus-menerus, ini jelek buat tinggi badan anak karena dia mengandung apa? Zat besi yang tinggi. Penyerapan zat besi udah nggak, penyerapan zat besinya menjadi terganggu. Ya, kalau zat besi kan bagus, tapi ini kalau makan ini terus sehingga pencernaan tidak bagus. Alias apa? Ternyata kalau kita mengkonsumsi buah mentah itu tidak layak. Bahkan ini bisa terjadi buahnya sudah keluar tapi dia jatuh. Pernah lihat? Masih mentah jatuh. Harusnya yang jatuh adalah buah yang matang. Ini masih muda, dia jatuh. Ini adalah gambaran orang Kristen yang memang dia berbuah, rajin ke gereja, tetapi orang Kristen ini adalah jenis orang Kristen yang tidak berguna. Bahkan bukan hanya tidak berguna, tetapi kalau ada orang yang memaksakan dekat-dekat orang seperti ini, ngicipin, orang itu akan terkena sengatan. Orang ini kalau dekat-dekat dengan jenis yang seperti ini akan merugikan Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu, anak-anak semua, bukan dalam kategori orang yang buah mentah. Ingat, kasih yang paling dasar bukan memberi, tetapi tidak merugikan orang lain. Tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Saya kemarin waktu menghadiri pernikahan, ada yang dari Belanda datang ngobrol sama saya, dia bilang begini, di sana itu menjadi satu kebiasaan, ini kulturnya beda banget. Itu nggak peduli dia orang kaya, orang biasa, kalau ke sekolah pasti naik sepeda. Karena mungkin jaraknya juga aman dan segala macam. Tapi dia katakan, itu nggak ada namanya gengsi-gengsian orang. Semua naik sepeda. Orang tua nggak ada yang nganter. Tapi mungkin itu juga didukung oleh keamanan. Karena memang jalur sepeda di sana di nomor 1. Memang kan terkenal. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, waktu dia umur berapa? 17 apa? 18. Oh, harus out, keluar dari rumah. Saya kaget. Jadi anak-anak ini kalau udah keluar dari rumah, bayangin dia harus ngekos. Kalau dia nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyuci baju, kalau dia nggak bisa nyetrika, mohon maaf ya, hampir seluruh orang di Barat, di Eropa, Amerika, itu tidak punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, nggak ada. Jadi mereka harus mandiri, bisa mengerjakan pel, sapu, cuci, beres semua rumah, hanya keluarga itu. Sudah ada pembagian tugas. Meskipun orang itu adalah orang kaya. Makanya jangan aneh, di luar negeri itu oma-oma, opa-opa 80, 90 masih kuat. Karena sedikit-sedikit kerjaan mereka adalah bekerja rumah, keluar jalan, atau naik sepeda. Mobil sengaja mahal sekarang. Padahal yang produksi mobil mereka. Tetapi mobil sama motor, itu bahkan saya tanya, di sana bagaimana motor? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Oh, berarti kalau ke Bekasi, ke Surabaya, oh iya, orang sana kalau ke sini kaget. Kayak semut, motornya banyak banget. Memang didesain seperti itu. Wajib harus keluar bekerja. Entah dia hidup, entah enggak, pokoknya dia harus keluar.
Saya berpikir, di Indonesia ini terlalu manja berarti didikannya. Oleh karena itu, ingat, jangan ikuti sesuatu kebiasaan yang salah. Sampai ada orang luar negeri bilang begini, paling enak itu kita bisnis di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia sedikit saingan. Loh kenapa? Karena banyak orang yang malas. Serius. Banyak orang yang begitu. Lihat, sekarang yang dari luar mulai masuk kan ke sini. Tuh, awas, hati-hati. Kalau kita masih berdiam diri, di Instagram, lihat perbandingan anak zaman sekarang, Indonesia dan Cina. Begitu Indonesia, konspirasi nih, mic-nya mati. Ya, begitu nyampe di Cina, lagi ngantri makan, itu saya, tapi memang perpus semua penuh, mereka belajar manual. Di mana ya, yang mengeluarkan BlackBerry itu, lagi negeri apa ya? Pokoknya yang di daerah produksi handphone, dulu mereka semua adalah memproduksi handphone dan segala macam elektronik, sekarang mereka balik lagi ke manual lagi. Hati-hati dengan instan, dengan zaman sekarang. Saya curiga ini agenda supaya bangsa kita menjadi bangsa yang bodoh, sehingga kita akan terjajah bukan dengan jajahan model lama, tetapi jajahan model baru, tergantung dengan yang lain. Hati-hati. Baru tadi pagi saya lihat di Instagram, ada seorang anak dengan bapak dengan ibunya. Anak ini kena gusur karena dia nggak punya rumah, tapi dia tinggal di pinggir sungai. Tapi anak ini protes, karena apa? Karena mau wisuda. Wisudanya 1.200.000, padahal uang kontrakan aja nggak ada. Minta. Apa nggak kebalik anak zaman sekarang? Sampai gubernurnya saya ini, Jawa Barat, keren. Dia sampai bilang begini, kalau begitu nggak usah dibantu. Ya dibantu katanya. Loh, kok kamu bisa buat wisuda, tapi nggak bisa bayar kontrakan, kan? Ini cara berpikirnya gimana? Lebih penting baju bagus, sepatu, tapi nggak punya rumah. Nah, harusnya prinsip dasar hidup orangnya apa? Pertama, sandang, pangan, papan. Kalau ini enggak, wisuda. Awas. Lebih baik sekarang kita semua anak-anak ini kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Saya sudah mulai agak keras kepada sekarang anak-anak muda. Karena saya sayang. Bapak Ibu jangan turutin apa aja kata anak. Serius. Karena nanti ketika Bapak Ibu mati, anak selalu diturutin. Ketika Bapak Ibu mati, bagaimana nasib mereka yang selalu disediakan apapun yang mereka minta? Saya malu sama orang kaya aja nih. Yang ongkosnya dari Belanda aja ke sini 20 juta, dia cuma berapa hari dia balik lagi. Dia aja udah kerja mati-matian. Jadi dia memang dalam hidupnya itu memang dia bukan mandiri, memang dia, tapi dia enjoy. Saya berpikir harusnya anak-anak GPDK kalau punya konsep berpikir cara didik yang di luar, tapi sebenarnya ini cara didik Alkitab loh Bapak Ibu. Saya pikir-pikir ini cara didik Alkitab. Tahu nggak Bapak Ibu? Di Alkitab, termasuk Yesus Kristus, ingat Yesus Kristus 12 tahun kemana? Ke bait Allah, itu diadakan upacara kedewasaan. Pikulakuk yang kupasang karena yang bebanku ringan. Ditaruh di sini dalam bentuk gulungan, seperti mik begitu, upacara kedewasaan. Setelah itu,
artinya dia sudah selevel dengan bapaknya. Artinya apa? Apa yang bapaknya lakukan, dia juga harus lakukan. Umur 12 tahun, Yesus sudah bisa bikin mebel. Bahkan menurut sejarawan, Yesus itu bukan hanya bikin mebel yang di bawah, tetapi dia itu menjadi orang yang dikenal di Nazaret. Makanya seluruh orang Nazaret itu kenal Yesus sebagai tukang kayu, karena hasil buatan Yesus itu selalu beri yang terbaik. Apa karena dia Tuhan disulap, bing gitu? Tidak. Yesus tidak pernah memakai kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Bahkan Yusuf ternyata mati muda. Akhirnya Yesus harus menghidupi ibunya dan menghidupi adik-adiknya. Ditambah lagi Yesus harus tetap sekolah sampai umur 30 tahun. Bayangin. Pulang sekolah, jadi Yesus itu sekolah sampai umur 30 tahun, Bapak Ibu. Kalau kita sekolah sampai berapa mentok? Ayo. Misalnya kuliah aja S1 4 tahun, berarti berapa total? Sampai umur berapa? 21, 22. Tapi untuk menjadi, lihat, gelar Yesus apa adalah? Rabi. Rabi itu mahanya guru, di atas. 30 tahun. Sekolah dan pulang bekerja. Saya nggak tahu Yesus itu tidur sehari berapa jam. Coba bayangin. Dia adalah yang punya semuanya, tapi dia disuruh-suruh. Yesus, bikin mimbar. Iya, bikin mimbar. Kalau waktu itu saya seperti Superbook, Joy Chris ditarik. Saya nangis. Kok bisanya Yesus yang luar biasa, dia mengosongkan dirinya sampai segini. Kok saya nggak tahu malu? Baru ada masalah sedikit, Yesus, saya begini. Apa nggak malu? Orang yang kaya raya, semuanya punya. Dia aja mau jadi menderita. Lah saya ini bukan siapa-siapanya. Kok nggak mau ikut teladan Yesus? Amin. Katakan kiri kananmu. Jadi seperti Yesus. Anak-anak jangan gengsi. Nyapu jangan gengsi. Ngepel jangan gengsi. Kalau ada temennya, kamu lagi. Waktu kecil saya dididik itu, mungkin Pak Eko kan pernah lewat. Itu satu halaman gede. Setiap pagi sebelum saya sekolah, saya ingat banget. Saya harus nyapu sapu lidi itu. Pohonnya kan ada banyak itu, sekarang udah ditebangin. Itu rontokan setiap hari. Itu nyapu, jadi tukang sapu halaman. Ini nggak mungkin mulus, makanya tangan saya gede ya. Makanya lihat kalau saya kerja, ngepel aja, saya jamin saya akan lebih cepat dari orang biasanya. Saya ngepel rumah itu nggak nyampe berapa menit, itu selesai. Langsung arahannya luas. Karena terbiasa dengan nyapu. Bersihin kamar mandi, udah paling ahli. Saya buat sekinclong mungkin, karena ternyata saya baru tahu, orang Jepang kalau mau berbisnis, dia akan masuk kamar mandi Bapak Ibu, dia akan lihat, kamar mandi jorok, keluar, dia udah nggak mau bisnis. Karena bagi orang Jepang, kamar mandi itu menyatakan sikap hidupnya seperti apa, karakternya seperti apa, itu ada di kamar mandi. Makanya, anak-anak, Bapak Ibu, kalau keluar kamar mandi, pastikan sebelum kita keluar, harus sama seperti kita masuk.
Jangan itu masih kemana-mana, jangan masih bau pesing. Apalagi ada yang kuning-kuning. Lah, harus keluar seperti itu. Saya yakin, saya percaya. Oh Om, tapi kan ini bukan ibadah. Ibadah itu bukan hanya di gereja. Buah mentah ini bukan ngomongin di gereja. Tetapi ngomongin juga itu di rumah. Ngomongin juga di kerjaan. Saya mau tanya, apakah ada di tempat kerjaan kita yang merugikan perusahaan, kerjaannya asal-asalan? Ada? Waktu sekolah ada yang harus kerjain PR nggak kerjain, ulangan juga asal-asalan, apa segala macam ada? Buah mentah. Makanya saya percaya, orang malas tidak akan masuk surga. Karena malas itu berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai fungsi. Berarti engkau gagal menjadi manusia. Enak saya ngomongin begini. Tapi lihat hasilnya. Ketika kita berhasil, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Yang berikutnya. Oh, itu menjadi berbeda. Adalah buah karbitan. Bapak Ibu pernah tahu, pernah beli buah karbitan? Anak-anak tahu nggak ya buah karbitannya? Tahu karbit? Mana saya jelasin ya? Nanti aja tanya sama orang tua kalian. Yesaya 28 ayat 4. Dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Gantian kita baca, nasibnya baru saja. Buah ara ini saya nggak terlalu suka sih, pernah. Kurang enak menurut saya. Tetapi ini buahnya buah karbitan. Coba yang biasa dikarbit, yang Bapak Ibu pernah beli apa? Pisang. Nah, luarnya udah kuning. Tapi begitu karbit, gimana dalamnya? Enak, Pak? Manis? Atau sepet? Dimakan bisa. Tapi mulutnya juga ngomel ya? Iya kan? Ini ngomongin apa buah karbitan ini? Lihat. Ini ngomongin adalah tentang orang Kristen yang luarnya penampilannya luar biasa, di gereja luar biasa, tetapi ternyata di rumahnya luar biasa juga. Ini menjadi orang-orang munafik. Menggunakan mimbar sebagai panggung sandiwara. Kemarin baru saya dengar khotbah. Saya pikir bagus-bagus juga ini khotbah. Dia bilang begini. Kemunafikan itu terjadinya di mana? Di rumah atau di gereja? Ya? Kenapa nggak di rumah? Karena di rumah realitanya seperti itu. Yang ngapain? Sama seperti ibu-ibu, remaja-remaja, di rumah make up-an nggak? Enggak. Ketika keluar, baru make up-an. Bukan ini cuman anu aja, nggak boleh make up, enggak. Ya, cuman kan rata-rata orang itu menutupi. Make up supaya apa? Jerawatnya ketutup. Komedonya ketutup. Betul ya? Supaya terlihat lebih cantik. Sebelumnya cantik. Gimana sih? Cantik, kemudian menjadi lebih. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah ciptakan jelek loh. Ada yang diciptakan seperti ikan hiu, kan gak ada kepala ikan hiu. Banteng ada tanduknya, kan gak ada. Semuanya cantik menjadi lebih cantik. Lihat, kemunafikan itu terjadi biasanya ada di dalam gereja. Makanya, kalau kita mau lihat orang itu munafik apa enggak, gampang cara taunya. Lihat
tanya sama, kalau saya suami, tanya sama istrinya, tanya sama anak-anaknya, tanya sama yang kerja di rumahnya, tanya sama teman-temannya. Ini dia. Saya ini udah dulu banget, waktu saya lulus sekolah Alkitab, saya dijemput, saya nebeng kan, aduh dulu memang, kasihan. Nebeng ikut, udah, ya pokoknya benar-benar orang yang dizolimi, tertindas. Waktu mau pulang itu, saya ikut sama satu pengerja, sama saya, orang tuanya, udah pelayanannya gede lah, segala macam. Ini orang pendeta. Ya ampun. Karena ada yang terlambat, satu orang ini, mulutnya itu, perkataannya, waduh, udah maki-maki. Saya menjadi syok. Ini pendeta apa bukan ya? Kok ngomongnya itu udah kotor? Udah termasuk jenis kategorinya udah meso-meso. Marah, udah. Saya sampai, waduh. Ngeri ini. Saya pikir gimana kalau dia di mimbar, kok kenapa tidak selaras dengan mulutnya? Bapak Ibu marah boleh, bukan berarti nggak boleh. Bersikap tegas itu perlu. Tetapi ingat, tidak boleh merendahkan orang lain. Amin. Kita harus tegur anak kita. Apa yang Yesus pernah katakan, itu boleh kita katakan. Yesus nggak pernah katakan, kamu itu, apa misalnya, binatang. Nggak pernah. Lihat ya, ciri-ciri Kristen karbitan. 1, selalu menghindari proses. Jadi kalau misalnya dalam gereja, ayo latihan nggak mau, tapi maunya tampil. Nah, awas. Harus latihan. Jangan hindari proses. Kalau di sekolah sukanya nyontek. Nggak mau belajar. Suruh belajar malah main HP. Nilainya mau bagus. Menghindari proses. Kerja nggak mau. Gaji mau. Itu menghindari proses. Suka dipuji. Suka tampil. Ketika dikritik, tidak terima. Omdo, artinya apa? Ngomong doang. Dia tidak pernah salah. Dan tidak mau mengalah. Ini jenis orang-orang yang suka flexing. Pura-pura kaya, murah banget. Padahal dia miskin. Saya mau bilang sama kalian semua, hampir semua yang kita lihat di YouTube suka bagi-bagi itu ternyata terbukti, itu cuma mereka, bahkan tadi, yang katanya dikasih iPhone Pro Max yang 20 jutaan, ternyata cuma dikasih 25.000 pulsa. Coba. Cari untungnya di situ. Makanya ini terlalu banyak orang yang dipikir kaya. Saya dengar berita, waktu Lebaran kemarin, sewa iPhone meningkat tajam. Sewa kendaraan juga meningkat tajam karena mereka pulang ke kampungnya dengan bawa handphone dari iPhone 7 bahkan. Itu laris manis. Ya elah. Jangan ingin merasa diri kaya, tapi fakta miskin. Lebih enak kalau orang yang kaya sungguhan, Bapak Ibu, gak akan muncul itu di YouTube, Instagram. Kalau bisa muncul langsung dia take down. Kenapa? Karena ada yang paling dia takuti. Pajak. Iya. Saya takut. Makanya Bapak Ibu, kalau yang merasa kaya, itu dipastikan hanya pura-pura kaya. Terus, contoh buah karbitan dalam Alkitab,
Ayo, tahu nggak ini siapa? Saya hanya membahas 2 saja, ada 4, saya bahas 2. Nanti saya akan bahas lagi 2-nya belakangan. Siapa ini? Ini anaknya pendeta. Anaknya Imam Eli, namanya Ofni dan Pinias. Mereka adalah pejabat agama, anak-anak imam. Tapi mereka, Tuhan katakan, adalah anak-anak dursila. Dalam bahasa lain, mereka itu jahanam. Dalam bahasa Inggris dikatakan anak-anak iblis. Ini menjadi peringatan keras. Menjadi anak pendeta tidak menjamin anaknya juga seperti bapaknya. Mereka hanya mau tampil, tapi terjadi korup, terjadi penyimpangan, yang harusnya gaji itu, lemak itu dipersembahkan, dibakar, mereka tidak mau. Saya mau bagiannya Tuhan. Awas. Bapak Ibu, jangan sampai kita punya anak-anak di masa mendatang seperti Ofni dan Pinehas. Didiklah anak-anak kita selagi masih bisa dididik. Karena ketika udah seperti ini, udah susah. Awas, jaga baik-baik. Anak-anak, seperti khotbah saya kemarin, kalian melakukan apapun, bebas. Seperti Salomo katakan, anak muda bersukarialah, bebas, mau ngapain aja silakan. Tapi ingat, tabur tuai. Lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Jangan kita berpikir, lah kok Om Jerry bisa selamat? Kok Om Jerry bisa berubah? Karena saya itu anak Nasar. Umur 3 tahun, ginjal saya dua-dua sudah nggak ada, sudah hancur, udah rusak. Papa saya katakan, anak ini saya akan serahkan kepada Tuhan. Hari itu sembuh. Tapi konsekuensinya, papi saya, dia katakan, anak ini kalau sembuh, saya serahkan hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Sudah terkunci. Ini masalahnya balik lagi. Ada berapa ribuan orang yang bukan anak Nasar. Ya ketika udah keluar dari jalur, enggak akan pernah kembali. Buktinya, sangat banyak buktinya. Semua, hampir semua teman-teman saya, enggak ada. Enggak kembali itu. Sampai hari ini. Jangan nantangin Tuhan, jangan cobai Tuhan. Makanya ketika saya itu jatuh, jangan coba-coba ikut jatuh. Jangan coba-coba pacaran dengan yang salah, apalagi di luar iman. Kristen saja pacaran itu tidak cukup, tetapi harus orang yang takut akan Tuhan. Karena masa muda itu cuma sekali. Terkhusus untuk para wanita, kalau sudah kena kasus satu ini, sudah tidak ada bedanya kalian dengan sampah. Keras ya. Hati-hati. Hati-hati. Yang tidak bisa diulang, itu adalah waktu. Ingat, kuncinya takut akan Tuhan. Amin. Amin. Saya punya mimpi, anak-anak saya ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau bisa kejar S3. Oh, saya nggak punya biaya, nggak perlu biaya. Minta Tuhan kasih kirim beasiswa.
Kalau ceweknya S3, cowoknya harus S4. Profesor. Mimpi saya tidak terlalu besar. Karena mimpi saya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Semua harus jadi orang. Ketika kalian itu jadi orang, itu sama dengan kalian memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Gunakan tubuhmu, pikiranmu, hatimu, persembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa kau setia, tak akan meninggalkan. C. Mari kita bangkit berdiri. Takkan meninggalkan.
buah yang baik dalam hidup kami Bapa. Jangan biarkan buah kami mentah. Jangan biarkan kami menghasilkan buah karbitan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang munafik. Tapi biarlah Tuhan hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah ubahkan hati kami Tuhan. Kami mau jadi seperti apa yang Yesus mau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Kebenaran Tuhan yang menuntun setiap jalan hidup kami. Kami tidak mau berjalan ke kiri atau ke kanan. Kami mau berjalan lurus sesuai dengan mau Tuhan. Biar Roh Kudus yang memampukan kami. Ampuni setiap kesalahan, kelemahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau lebih lagi mengerti isi hati Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Baik dari anak-anak sampai orang dewasa Tuhan. Kami mau taruh kebenaran firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar urapan Roh Kudus senantiasa menuntun setiap kehidupannya. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.